Baik, kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi kami, di mana judul materi kami tentang strategi memulai bisnis dengan memanfaatkan media sosial. Baik, sebelum kami memulai atau memaparkan daripada materi kami, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Baik, di sini saya akan mulai memaparkan daripada materi kami, di mana judul materi kami tentang strategi memulai bisnis dengan memanfaatkan media sosial. Nah, sebelum kita masuk poin-poin berikutnya, maka sebelum dulu apa itu media sosial. Nah, media sosial ini mungkin sudah tidak asing lagi kita mendengar, di mana di zaman era digital ini sudah banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menjalankan atau memulai suatu usaha atau bisnis. Nah, di mana pengertian media sosial ini adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Nah, sudah jelas sekali ya, sekarang sudah banyak nih orang-orang atau pelaku bisnis memanfaatkan media sosial ini sebagai sarana untuk penjualan atau melakukan teknik marketing, salah satunya melakukan teknik marketing atau pemasaran dengan menggunakan media sosial ya. Mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita yang sering mendengar. Biasanya para pelaku bisnis memanfaatkan media sosial ini sebagai sarana untuk promosi. Salah satunya itu membuat teknik marketing sehingga menarik lebih banyak pelanggan atau customer untuk belanja secara online. Makanya zaman sekarang itu sudah tidak asing lagi ya. Kenapa sudah banyak yang memanfaatkan media sosial ini sebagai sarana untuk penjualan. Jadi sekian dulu. Baik, penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Baik, sekarang saya akan membahas tentang manfaat dari strategi marketing. Terlebih dahulu kita mengenal apa yang dimaksud dengan marketing. Marketing adalah sebuah strategi bisnis yang mengacu pada kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk bisa mempromosikan pembelian atau penjualan produk. Ada beberapa hal yang mencakup marketing, yaitu salah satunya adalah periklanan, penjualan, dan pengiriman produk kepada konsumen maupun mitra kerja lainnya. Manfaat utama dari strategi marketing adalah dapat meningkatkan brand awareness di mata konsumen. Tujuan brand awareness adalah untuk menumbuhkan kepercayaan pelanggan. Jika merek sudah dipercaya, maka produk akan lebih potensial untuk dibeli. 2. Membangun citra merek atau brand. Citra merek sangat penting untuk pemasaran yang sukses dan penjualan produk dan sumber keunggulan kompetitif. Jika perusahaan memiliki citra merek positif yang kuat, pelanggan akan setia pada berbagai lini produknya. Mereka bersedia membeli tanpa ragu. Dengan begitu, uang pelanggan terus mengalir ke perusahaan. Karena adanya membuat citra merek atau brand untuk memberi identitas pada barang ataupun jasa, serta berfungsi untuk menjamin kualitas suatu produk bagi konsumen. Yang ketiga, menciptakan produk yang menjual atau bisa juga disebut dengan produk baru. Yaitu yang pertama, membuat produk yang memang benar-benar belum pernah ada atau tak pernah terbuat oleh siapapun. Mengembangkan produk yang telah ada menjadi sesuatu yang lebih menarik minat pembeli atau biasa disebut inovasi. Keempat, strategi marketing melalui media sosial. Yang dimaksud dengan strategi marketing melalui media sosial ini
yaitu mempromosikan atau menjual barang melalui aplikasi Lazada, Shopee, Twitter, YouTube, Instagram, dan aplikasi lainnya. Mempromosikan barang melalui media sosial adalah salah satu cara untuk mengembangkan usaha dan berbisnis. Karena konsumen perlu mengenal produk serta jasa yang kita tawarkan. Dengan melakukan penjualan melalui media sosial juga mendapatkan banyak keuntungan, memperoleh banyak calon pelanggan. Sekian pembahasan dari saya, ya Hope. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi kami, yaitu untuk membantu pemasaran produk dapat dilakukan dengan strategi marketing yang sedang tren dan perlu dikuasai antara lainnya, yaitu 1. Konten marketing, 2. Integritas digital marketing, 3. Embrace relationship marketing, 4. Personalia marketing, dan 5. Visual marketing. Dimaksud dengan konten marketing yaitu teknik pemasaran untuk menciptakan dan mendistribusikan konten yang sedang relevan dan berharga untuk menarik, memperoleh, dan melibatkan target audiens yang jelas dan dipahami dengan tujuan mendorong tindakan pelanggan yang menguntungkan. 2. Integritas digital marketing. Maksudnya di sini yaitu suatu proses bisnis yang menggunakan perencanaan, eksekusi, koordinasi, dan pengukuran dari semua kegiatan komunikasi yang ditujukan kepada konsumen, karyawan, ataupun pada pihak-pihak lainnya. Relationship marketing adalah suatu konsep strategi marketing yang berusaha untuk menjalin hubungan dalam kurun waktu yang lama dengan para konsumen, yaitu visual marketing. Maksudnya di sini yaitu teknik pemasaran yang dilakukan dengan menggunakan grafik, gambar, video, atau materi visual lainnya untuk memasarkan produk atau layanan lainnya. Baik, saya akan melanjutkan tentang pemaparan materi kami, yaitu tentang di sini yang perlu saya bahas adalah ada beberapa strategi pemasaran yang perlu kita ketahui dalam sebuah bisnis atau seorang pelaku bisnis. Dan sebagai senjata ampuh kita dalam menjalankan sebuah bisnis kita, itu ada beberapa cara, yaitu yang pertama strategi pemasaran dengan website atau blog. Nah, kita sudah tahu bahwa strategi pemasaran dengan website atau blog itu adalah suatu cara atau strategi seorang pengusaha dalam menggunakan suatu website. Nah, kita tahu bahwa website ini adalah sebuah aplikasi. Nah, email marketing ini yaitu dapat membantu brand dan membangun hubungan dengan pelanggan dengan memberikan informasi. Dan yang berikutnya itu komunitas atau forum. Komunitas ini merupakan strategi yang mengajak pelanggan mereka untuk lebih mau terlibat dengan produk mereka. Dan promosi produk melalui iklan gratis itu barang atau jasa yang ditawarkan akan lebih cepat diketahui tanpa membayar. Dan berikutnya yaitu menambahkan konten yang menarik. Strategi ini kita harus tahu dulu, yaitu kita harus menentukan siapa audiens kita. Pertama dulu kita harus merencanakan konten kita. Yang kedua, kita harus menentukan siapa audiens kita atau penonton kita. Dan yang berikutnya yaitu memaksimalkan jaringan dan relasi. Artinya kita harus memaksimalkan jaringan kita, hubungan kita kepada orang lain.
Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan materi kami di slide yang terakhir, yaitu cara memulai bisnis online bagi pemula. Di sini ada berbagai cara yang dilakukan oleh pembisnis pemula, yaitu satu, cari tahu kebutuhan masyarakat atau orang banyak. Yang dimaksud di sini cari tahu kebutuhan masyarakat atau orang banyak itu yaitu kita sebagai pembisnis pemula atau yang bisa dikatakan orang yang masih merancang bisnis, kita harus mengetahui dulu, kita harus membaca situasi apa sih kebutuhan sangat banyak diminati oleh orang-orang di sekitar saya. Apa sih kebutuhan-kebutuhan yang sangat banyak diperlukan oleh orang di sekitar saya. Contohnya, kadang orang di sekitar kita sekarang lebih meminati yang namanya kebutuhan-kebutuhan yang di bagian dapur, seperti sayur-sayuran, bawang, cabai, tomat, dan segala macam yang berbau kebutuhan di dapur. Jadi kita harus membaca situasi itu. Kita harus berpikir bahwa dengan saya membuka usaha sedemikian, berarti usaha saya itu akan berjalan dengan lancar. Kenapa? Karena banyak diminati dan digemari oleh orang banyak, karena itu kebutuhan yang sangat-sangat dibutuhkan di dalam setiap rumah tangga. Selanjutnya, strategi promosi harus bagus. Ya, di sini ketika kita membuat usaha, kita harus membuat promosi yang sangat menarik. Kenapa? Karena dengan membuat promosi yang sangat menarik, orang banyak akan lebih mudah mengetahui apa saja dan kualitas-kualitas barang yang kita jual itu. Contohnya kita tadi menjual sayur, jadi kita harus membuat promosinya. Contohnya bagi bapak ibu, saudara-saudari, adik-adik, kakak-kakak yang membeli sayur saya ini sangat terjaga kesehatannya. Kenapa? Karena sayur ini sangat terhindar dari segala bahan-bahan kimia atau bahan-bahan pestisida. Kenapa? Karena ini saya tanam sendiri dan menggunakan pupuk-pupuk alami. Jadi saya tidak menggunakan pupuk yang berbau bahan kimia. Jadi sayur saya ini sangatlah terjaga kesehatannya dan aman untuk dikonsumsi oleh saudara-saudari di sekitar. Ketiga, yaitu kamu membutuhkan website. Iya, otomatis kita sebagai pembisnis online ini sangat membutuhkan yang namanya informasi-informasi yang dari luar. Kenapa? Dengan banyak informasi yang kita dapatkan, sangat mempermudah kita untuk mengembangkan usaha kita di dalam dunia online. Karena dengan banyak informasi-informasi dari luar, sehingga kita dapat banyak pengalaman dan dapat lebih mudah menjual barang-barang kita di dalam media sosial. Selanjutnya, gunakan berbagai platform media sosial untuk menjangkau lebih luas. Maksudnya di sini menggunakan berbagai platform, yaitu kita menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi media sosial dalam menjual barang-barang kita secara online, seperti aplikasi Facebook, aplikasi WhatsApp, aplikasi Shopee, aplikasi Tokopedia, aplikasi Instagram, atau aplikasi lainnya yang bisa kita gunakan untuk menjual barang-barang online secara online. Jadi dengan kita menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut, dan sangat mempermudah kita untuk menjual barang-barang kita, atau dapat mempermudah kita untuk melakukan bisnis yang namanya bisnis online. Selanjutnya itu jaga kepercayaan pelanggan. Nah, di sini maksudnya menjaga kepercayaan pelanggan ini yaitu menjaga kepercayaan pelanggan kita. Contohnya, terkadang sekarang kita pelanggan sangat tertipu dengan yang namanya barang-barang di online sekarang. Kenapa? Kadang di online kita melihat gambarnya sangat menarik dan sangat cantik. Jadi ketika kita melakukan pemesanan dan barang itu sampai di tangan kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kenapa? Kadang mereka menipu kita dengan gambar-gambar itu. Jadi
kita sebagai pembisnis online harus menjaga itu. Kita harus menyesuaikan barang yang kita jual itu sesuai dengan barang yang kita promosikan. Demikian pemaparan materi dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya sapa kita semua. Yahoo. Ada beberapa analisis SWOT yang kita akan bahas satu persatu. Pertama, analisis SWOT strengths atau kekuatan. Itu dapat menarik pelanggan, mendapatkan umpan balik pelanggan, dan membangun loyalitas pelanggan. Kedua, meningkatkan jangkauan pasar termasuk pasar internasional. Dapat melakukan riset pasar dan mengurangi biaya pemasaran. Meningkatkan pendapatan dengan membangun jaringan pelanggan dan periklanan. Fleksibel dan dapat meningkatkan lalu lintas ke situs web dan web. Anda dapat meningkatkan peringkat mesin pencarian. Dan yang kedua yaitu weakness, yang dimana itu adalah kelemahan. Kelemahan ini kokoh, kekecewaan ekspektasi produk, sulit mempertahankan reputasi bisnis. Dan berikutnya opportunity, yaitu peluang atau kesempatan. Strategi memasarkan atau mempromosikan dan mengiklankan produk lewat media sosial dapat meningkatkan volume penjualan. Yang berikutnya itu threat atau ancaman, itu pesaing-pesaing yang banyak dan harga yang bersaing. Nah, dalam memulai bisnis secara online ada juga SWOT strateginya, yaitu sebagai kekuatannya atau strength, yaitu dengan memanfaatkan media sosial sebagai media promosi akan meningkatnya minat pembeli secara online. Sedangkan weakness-nya atau kelemahannya yaitu adanya kelemahan dalam menggunakan media sosial sebagai sarana memulai usaha, maka harus meningkatkan rasa percaya customer terhadap produk yang dijual. Selanjutnya sebagai opportunity-nya atau peluang, yaitu banyaknya pengguna media sosial akan memberi peluang besar kepada pembisnis atau yang memulai usaha. Sedangkan stresnya atau ancaman yaitu meskipun banyak pesaing promosi produk lewat media